Kami di sini akan menyampaikan tentang pengertian kecemasan. Kecemasan merupakan suatu keadaan atau perasaan khawatir dan merasa sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Selain itu, kecemasan merupakan percampuran berbagai emosi yang akan terjadi saat seseorang sedang berada dalam sebuah tekanan dalam perasaan dan pertentangan dalam batin seseorang. Selanjutnya, Kecemasan yang terjadi pada seseorang timbul oleh beberapa akibat. Cemas karena adanya bahaya yang mengancam diri seseorang, cemas yang karena melihat benda-benda tertentu, cemas karena merasa bersalah atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Ada pula cemas karena kurangnya rasa kasih sayang orang tua semasa kecil. Baik, selanjutnya ada penyebab gangguan kecemasan. Yang pertama yaitu ada faktor genetik. Yang kedua ada faktor lingkungan. Yang ketiga, kepribadian. Yang keempat ada kondisi medis. Yang kelima ada ketidakstabilan hormon. Yang keenam ada trauma masa kecil. Yang ketujuh ada kecemasan biologis. Selanjutnya ada penanganan gangguan kecemasan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Yang kedua, pendekatan behavioral. Dan yang ketiga, pendekatan kognitif. Dan yang terakhir ada pendekatan biologis. Baik, selanjutnya yaitu gejala-gejala kecemasan. Yang pertama yaitu gejala fisiologis, yaitu reaksi tubuh terutama organ-organ yang diasuh oleh syaraf otonom seperti simpatik, jantung, peredaran darah, kelenjar, pupil mata, dan juga sistem rekresi. Lalu yang kedua yaitu adanya gejala psikologi, yaitu reaksi yang biasanya disertai dengan reaksi fisiologi, misalnya adanya tidak berdaya, rendah diri, kurangnya percaya diri, tidak dapat menimbulkan perhatian, dan adanya gerakan yang tidak terarah, tidak pasti. Gangguan kecemasan adalah gangguan di mana seseorang itu merasa takut, merasa gelisah, merasa khawatir terhadap sesuatu hal yang sebenarnya pada umumnya itu sebenarnya netral, sebenarnya itu tidak membahayakan, tapi bagi dia itu berbahaya. Contohnya, dia takut ketinggian. Kita naik lift, naik eskalator, lantai 3, lantai 5 itu nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang tertentu dengan gangguan kecemasan itu takut lantai 5 itu udah gemeter kayak gitu. Ada orang-orang yang sebenarnya sama peniti itu nggak apa-apa, tapi ada orang-orang yang sama peniti itu takut gitu. Sebenarnya netral, presentasi juga gitu. Kita kan nggak apa-apa ya presentasi, udah biasa kan, anak mahasiswa tuh wajib presentasi, harus membiasakan public speaking yang bagus, presentasi yang bagus. Tapi orang dengan gangguan kecemasan tuh presentasi tuh berbahaya tuh, menakutkan, serem kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi bagi dia itu bermasalah, berbahaya. Gejala-gejala pada gangguan kecemasan, tangan gemetar, keringat dingin tangannya, dada berdebar, terus nge-freeze kaku gitu. Faktor penyebab pada gangguan kecemasan mostly disebabkan oleh dua hal. Yang pertama faktor penyebab primer, dan yang kedua ada faktor penyebab sekunder. Pada faktor penyebab primer itu disebabkan pada hal-hal yang ia yakini, jadi pada persepsinya dan keyakinannya bahwa sesuatu hal itu berbahaya. Lalu ada faktor penyebab sekunder. Faktor penyebab sekunder itu adalah waham atau delusional. Waham adalah keyakinan yang tidak nyata, tapi ia yakini ada. Contohnya dia merasa artis, merasa selebritis. Jadi dia merasa disorot terus-terusan 24 jam kayak gitu, disadap, disiarkan gitu, dia merasa ketakutan. Akhirnya dia anxiety. Mau ngomong takut salah, takut dihujat. Dia mau bersikap takut dihujat, takut dicari-cari kesalahan, takut diomongin di belakang, takut dicari-cari kekurangan kayak gitu. Jadi dia ketakutan berbuat ketakutan karena dia ada waham delusional, merasa artis, merasa selebritis kayak gitu, sehingga dia anxiety, cemas nih, mau ngomong, mau berbuat, kok dihujat gimana, kok dicari-cari kesalahan gimana, kok dijatuhkan gimana kayak gitu. Gangguan kecemasan penanganannya bermacam-macam. Ada beberapa penanganan gangguan kecemasan sesuai dengan asesmen dan diagnosa masing-masing. Itu
penanganan gangguan kecemasan itu tergantung hasil asesmennya apa. Dia cemasnya karena apa, di setiap case atau kondisi seperti apa, kayak gitu. Hasil diagnosanya seperti apa. Nah, tapi kalau secara umum tuh mostly dua, konseling terapi, lalu keduanya adalah mindfulness, meditasi, seperti itu. Yang pertama konseling itu ada beragam, ada teknik konseling CBT, cognitive behavioral therapy, teknik konseling Gestalt, teknik konseling Gestalt, CBT, psikoanalisa. Yang kedua adalah meditasi atau mindfulness. Mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah kondisi di mana kita sadar akan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan di sini dan sekarang. Yang kedua ada journaling. Dia perlu terapi menulis dengan journaling, men-track. Setiap hari di-track tuh, dicatat. Perasaanku hari ini apa? Oh, aku tenang. Kenapa kok aku tenang? Apa yang membuat aku feel safe? Rasa aman, rasa tenang itu apa kayak gitu. Lalu besoknya, oh aku gelisah. Apa yang membuat aku gelisah gitu. Penyebabnya apa? Apa ya? Kira-kira dicari sendiri. Kalau tidak bisa mencari sendiri, minta bantuan profesional, psikolog, psikiater seperti itu. Lalu penanganan kedua adalah obat. Jadi orang dengan anxiety itu membutuhkan obat dari psikiater.